Saya mempunyai keinginan supaya Islam ini besar dan menurut ajaran as-salafus sholeh, yang bangsa Indonesia ini harus dirukunkan yang banyak Islam ini 90% atau diantara kanan kiri 90%. Jadi memperjuangkan bukan melalui yang kelompok-kelompok, tapi melalui orang Islam ini disatukan, bukan disatukan satu partai, tapi satu ajaran, semuanya mendirikan apa yang diajarkan oleh Allah yang mampu zaman sekarang. Jadi kalau menjadi khalifah, ayo cita-cita apa khalifah itu? Wong khalifah sudah jatuh, sudah 4. Pertama kali Khulafaur Rasyidin, 2 kali Khulafa Bani Umayyah, ketiga kali Abbasiyah, dan Khulafa Turki Utsman. Sudah 4. Orang yang bodoh-bodoh kayak begitu akan membuat khalifah, itu akan mengacau bangsa ini. Itu harus kita perjuangkan keutuhan bangsa Indonesia ini dengan memayoritaskan umat Islam, tapi Islam yang rahmatan lil alamin. Mengharapkan Indonesia ini tetap sebagaimana apa yang diajarkan oleh ulama-ulama yang dulu, dan tetap tahu keadaan yang sekarang, bahwa sekarang ini sudah tidak zamannya khilafah, tapi zaman meramaikan ajaran agama Islam itu sendiri. Meramaikan itu saja kita ketahui. Coba bangsa Indonesia ini sebelum meramaikan Islam, dulu sholat itu hanya 20%. Waktu zaman Bung Karno sampai pertama Pak Harto. Sekarang Jokowi ini 80%. Coba sekarang ada makan ketela nggak sekarang? Singkong ada nggak? Nggak ada. Makan jagung ada nggak? Semua beras. Mengapa? Karena sudah menjalankan sembahyang. Itu baru sholat. Belum nanti kalau sudah menginsaf dan tahu Indonesia. Jadi tidak akan kita alihkan bangsa ini menjadi bangsa Arab, tapi tetap bangsa Indonesia. Jadi kalau Nabi satu nusa Arab, satu bangsa Arab, satu bahasa Arab, dan satu negara Arab, itu Nabi. Jadi Nabi itu menguasai Arab, jadi negara yang satu. Yang tidak pernah Arab itu menjadi negara satu, kecuali waktu zaman Nabi. Menjadi satu. Nah itu kita, bangsa kita ya satu bangsa Indonesia, ya satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jadi satu nusa Indonesia, satu nusa, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, dan satu negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Panca itu maknanya 5, sila itu sila itu tata krama, mempunyai duduk yang baik, bersilo, jadi yang teratur. Jadi diatur dengan Pancasila, dan Pancasila itu suatu kecocokan dengan ajaran Islam, bahwa semua sila-sila yang 4 itu ada dijiwai oleh ketuhanan. Simbol ketuhanan adalah bintang yang segi segi 5. Paham ya? Bintang segi 5. Nah, bintang segi 5 ini ada mempersatukan bangsa. Bab segi 5 itu satu. Apa 5 ini? Satu, berketuhanan harus mengangkat martabat manusia. Jadi manusia harus diangkat. Jadi Allah membuat alam, ada alam mulki yang kelihatan, malakun enggak kelihatan. Tapi ada alam manusia yang menjadi kemuliaan. Jadi Allah tidak memuliakan siapapun masuk surga kecuali manusia.
manusia. Jadi mengangkat manusia. Nah, derajat apa? Manusia harus diangkat. Dan harus manusia itu disatukan. Jangan terjadi anak yang tanpa di luar perkawinan. Jadi kalau lain manusia tidak ada. Jadi satu manusia itu dimuliakan, harus dijunjung martabatnya. Dua, harus ditunjung bahwa tiap anak harus mempunyai ayah dan ibu. Sehingga ada segi yang nomor 2 ini memberantas anak yang tanpa mempunyai ayah. Oleh karena itu ada perkawinan. Menurut agama Islam, perkawinan itu tidak harus perkawinan menurut Islam, menurut agama masing-masing. Jadi ketetapannya Nabi kayak begitu. Ada orang Yahudi kawin menurut Yahudi, anaknya ya sah. Ada orang Kristiani kawin ya sah. Jadi menurut perkawinan agama masing-masing. Jadi dijunjung manusia. Dan manusia beda dengan lain manusia. Ada manusia, ada ayah dan ada apa? Ibu. Ini 2. Ketiga, harus manusia itu mempunyai hak milik. Ya, nah, hewan kan tidak punya hak milik. Ya, siapa yang menguasai hewan ini? Hak milik ada. Jadi harus dijaga. Jadi rumah saya. Oleh karena itu dikerjakan menenteramkan jejak manusia baik, berumah tangga dan mempunyai sosial kejironan tetangga, mempunyai baik kepada tetangga walau beda agama. Jadi ini ketiga. Jadi mempunyai milik masing-masing. Keempat, menjunjung akal. Jadi supaya akal dijunjung, karena itu harus dididik. Ini 4. Kelima, menjunjung jiwa. Jadi jiwa manusia harus dilindungi. Oleh karena itu ada mahkamah, ada pengadilan, tidak boleh orang mendolimi siapapun. Ini. Jadi 5 ini. 5 ini, jiwa 5 ini bukan menurut bangsa Indonesia, menurut agama yang tertentu, tapi benar-benar kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kalau saya itu mempunyai, coba waktu proklamasi, ingat siapa yang menjadikan ribut? Orang Islam itu sendiri. Karena ada Jakarta Charter. Akhirnya ada kesepakatan bangsa. Itu mulai proklamasi. Coba selagi kita menang, umpama relawan-relawan orang-orang Islam, santri-santri itu masuk TNI, rame TNI orang Islam. Kemudian ketiga, waktu zaman pemilu tahun 55, ada blok Islam, ada blok yang non Islam. Akhirnya anda selesai, dekret presiden kembali lagi kepada Pancasila. Bab PNI dengan PKI, NO dengan Masyumi. Jadi tidak bisa, sudah dicoba. Islam bersatu tetapi melupakan nasionalisasi bangsa Indonesia. Ini harus kita cermati dan kita dalami sehingga bangsa ini benar-benar sekarang jadi kiblatnya umat Islam seluruh dunia. Tidak ada kecuali bangsa Indonesia.